Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel yang Tisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semua. Yang gimana kabar kalian? Alhamdulillahirobbilalamin, kasam waras. Masalah kasam mendoakannya lagi sakit Allah satkan teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini ada satu kisah dari seorang ayah yang ada di Indonesia, yang anaknya kelahiran 99 ya. Berarti berapa? 23 tahun ya umurnya ya, masih muda banget ya. Bener gak sih kelahiran 99 tuh berapa? Nggak bisa ngitung guys sama. Aduh, 23 ya berarti ya. 23 apa 26 besti? Bantu ngitung lah. Masih muda lah pokoknya, mbaknya masih single ya. Kebetulan ini adalah anak tunggal ya, dari ibu bapak yang masih utuh gitu. Mungkin mbaknya itu pengen belajar untuk hidup mandiri ya, sedangkan di Indonesia kan tahu sendiri ya harus kerja apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dari bahasa orang tuanya, ini sangat mengkhawatirkan sekali, sangat sayang sekali dengan anaknya, apalagi anak semata wayang ya. Dan Kaisam juga merasa bahwa bapaknya ini tidak terlalu menekan ya untuk masalah keuangan, karena bapaknya ini sangat menginginkan anaknya untuk pulang saja diobati di Indonesia ya, karena kalau misalkan komunikasi dengan orang tuanya ini dalam keadaan yang normal wes, tapi kalau misalkan ada di dalam ruangan itu kayak melongo aja. Dia diajak ngobrol tuh nyambung tapi dia pandangannya kosong besti. Ini kenapa sih kok bisa seperti ini? So far agensinya bertanggung jawab. Kaisam juga melihat ya cara agensi untuk menangani kasus pekerja migran ini sejauh mana. Jadi kalau misalkan Kaisam melihat agensinya bertanggung jawab, ya Kaisam hanya mendampingi lewat belakang ya. Kaisam tidak terlalu ikut frontal atau ikut campur. Kaisam melihat seberapa agen itu bertanggung jawab. Kalau sudah tidak bertanggung jawab, maka Kaisam baru turun tangan untuk memastikan dan untuk meyakinkan orang tuanya bahwa si pekerja migran ini mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang terbaik. Maka dari itu tugas Kaisam hanya memfollow up kasus ke KJRI supaya KJRI ikut memantau perkembangan dari pekerja migran ini dan apa keinginan dari orang tua ya. Pastinya dengan memberikan data yang valid bahwa beliau ini adalah benar ayahnya. Sebenarnya kisahnya sudah Kaisam angkat ya kemarin, yang ada Mbak A, kita sebut aja Mbak A, dan Allah Maha tahu siapa yang Kaisam ceritakan. Ini sebagai pembelajaran kita aja, mungkin kamu ada di posisi yang sama ya, tipikal orang yang tidak bisa bercerita dengan orang lain, tipikal orang yang terlalu memikirkan masalah ya kan, padahal sebenarnya lingkungan kamu, keluarga kamu itu tuh sebenarnya tidak menekankan kamu untuk menjadi untuk menjadi berhasil atau membahagiakan orang di sekitar kamu. Kamu jangan terlalu membebani diri kamu bahwa aku harus membahagiakan orang tua. Aku harus berjuang untuk orang tua. Jangan membebankan tanggung jawab yang sebenarnya orang tua kamu tuh tidak mengharapkan itu dari kamu. Kamu sehat, kamu ibarat kata tumbuh dengan baik ya kan. Di perantauan itu adalah harapan semua orang tua ya besti ya. Selepas dari masalah orang tua kamu mungkin ya. Nah, kita bercerita ini adalah Mbak A ya, orang tuanya si Mbak A. Jadi beberapa minggu ya dia sudah kasih ke Kaisam kabar, Kaisam pantau dan teman-temannya juga so far baik menjenguk ke sana. Jadi mbaknya ini kalau misalkan rekod bekerjanya di Hong Kong, dia ini sebenarnya pernah di termination dan bekerja di majikan ini yang baru sudah 1 tahun lebih. Yang mungkin kalian ingat kasusnya, majikannya itu kalau sekalinya Fabehe marah, dia akan lempar, akan bisa berkata kasar, teriak-teriak. Tapi selepas itu dia sangat baik banget sama pekerja migran ini. Jadi setelah dia marah, dia itu akan memperlakukan si pekerja migran ini dengan sweet guys, membelikan makanan, say sorry gitu guys. Jadi si pekerja migran ini berasa ditarik ulur ya. Jadi dan tipikal si pekerja migran ini juga tipikal orang yang dipikirkan kalau ada masalah. Dan dia tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengatasi situasi ini sehingga dia kena mental. Jadi majikannya udah kena mental seperti itu, menghajar kita berpatokan
saya harus finish karena kan sebelumnya backgroundnya kan determination ya, karena dia juga merasa masih pengen bekerja di Hong Kong, jadi dia paksakan bertahan dengan situasi yang sebenarnya ini nggak sehat untuk jiwanya gitu guys. Terakhir bercerita dengan keluarganya, yaitu si Mbak A ini ya begitu, dia kadang pengen keluar tapi kadang juga dia nggak enak sama majikannya karena baik, dia juga pengen keluar. Nah, problem-problem ini yang membuat kena mentalnya Besti. Jadi ada agak sedikit depresi ya. Kalau misalkan melihat background keluarganya ini tipikal orang yang sayang kok sama si Mbak A ini Besti. Sampai masuk rumah sakit, Kaisam tanya sama ayahnya seberapa intens untuk berkomunikasi. Kak, kalau misalkan berkomunikasi sama keluarga, ini nyambung Kak. Tapi kenapa kemarin itu kan sudah agentnya sudah ke sana, sudah akan dipulangkan, tapi ternyata dia dipindah ruangan, dan ruangan yang terbarunya itu lebih mengerikan daripada ruangan sebelumnya. Jadi kalau misalkan di poli kejiwaan kayak gini ya guys ya, itu ruangannya tidak boleh video call, hanya boleh telepon aja, tidak boleh mengambil gambar ya kan, paling curi-curi ya kan. Terus kalau misalkan Kaisam lihat ini dalam keadaan yang kosong mbaknya ya, tapi dia tuh makan aja dia ngelihatnya begini guys. Ya kan, entah apa yang dipikirkan, tapi dia masih tahu lawan bicaranya dan dia masih bisa mendoakan lawan bicaranya. Harusnya kan dia yang didoakan sendiri ya. Nah, kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Yang lebih anehnya guys, kalau misalkan kumatnya itu biasanya habis maghrib katanya, apalagi malam Jumat itu kumat seperti itu. Wah, ini pasti dikait-kaitkan dengan mistik ya. Enggak gitu ya guys ya. Ini adalah adanya gangguan saraf mungkin ya. Dan ini masih masa penanganan dokter untuk mendapatkan izin terbang dan izin keluar rumah sakit. Jadi orang tuanya ini merasa bahwa Kak, kayaknya anak saya kalau misalkan semakin di sana semakin gila beneran gitu kan. Jadi harapan saya sebagai orang tua, saya pengen anak saya segera dipulangkan ya kan. Kita bahas kasus Mbak A ini. Kita ya, kalau misalkan memiliki penyakit mental kayak gini nih, kita punya riwayat nggak nih sebelumnya? Nih, sekarang nih kamu tuh tanya sama orang tua kamu, Mah, saya tuh pernah nggak ada keluarga yang punya penyakit mental atau gen ya, atau turunan? Kalau nggak ada, berarti tipikal kita tuh tipikal apa nih? Kamu pahami diri kamu sendiri. Oh, saya ini kalau bersedih banget. Kalau saya punya masalah dipikirkan banget sampai bisa nggak tidur gitu kan. Yang harus kamu pahami, Bes, kita hidup sebagai manusia, itu kita tuh tempatnya diuji. Jadi jangan pernah menganggap masalah kamu itu adalah masalah yang paling besar. Kita itu sama diujinya, ya kan, sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Kalau kita melihat ujian kita lebih berat, berarti derajat kita sudah ada di tahap itu. Kalau kita bisa menyelesaikan, maka Allah akan naikkan lagi derajat kita dan ujian kita akan semakin naik. Ya kan? Kalau kita melihat ujian orang lain lebih besar, itu artinya level teman kita itu sudah ada di atas kita, ya kan? Nah itu, maka dari itu kamu harus tanamkan dalam diri. Oh, saya ini tipikal pemikir nih. Oh, majikan saya seperti ini, saya stres nih kayak gini. Ya udah deh, kalau kayak gitu saya ngomong sama orang tua saya. Pak, saya ini udah nggak bisa Pak kerja di sini, ya kan? Saya menghadapi majikan kayak gini gimana ya Pak? Orang tua pastinya akan mensupport kamu. Udahlah, kalau kamu nggak kuat udah pulang aja, jangan dipaksakan, ya kan? Tapi kembali lagi, si pekerja migran ini mungkin tipikal orang yang dia harus bisa nih, saya bisa membahagiakan orang tua saya bisa bertahan, saya pasti bisa, ya kan? Dari kepastian itu yang tidak mengukur kemampuan kita sendiri, maka ya jomplang lah di situ ya. Jadi maka dari itu Besti, sekarang gini, walaupun kamu adalah anak tunggal dan merasa kamu tulang punggung, ya kan, selama ayah kita masih produktif, ya kan, jangan jadikan ini beban kamu. Ingat, gaji 10 juta, kita ngomong sama orang tua, Bu, setengahan ya Bu, nafkah untuk keluarga 5 juta, yang 5 juta saya simpan sendiri. Itu harus, karena kamu bekerja di luar negeri, itu artinya kamu sudah dewasa, ya kan, kamu sudah bisa menentukan hidupmu sendiri. Orang tuamu hanya sebatas nafkah. Kalau orang tua masih mengendalikan keuangan kita, apa yang harus dilakukan? Ya kita ngomong sama orang tua, Bu, saya sudah dewasa, saya sudah kerja sendiri, saya sudah cari nafkah sendiri. Nafkah untuk orang tua segini ya Bu, terima nggak terima ibu harus cukup. Itu cara kamu mendewasakan diri. Dengan kalau kita sudah mengatur keuangan kita sendiri, maka jangan sekali-kalinya kita merepotkan orang tua. Itu buktinya ya. Itu yang harus kamu buktikan.
Tapi kalau misalkan sekiranya nih kamu bekerja memenuhi kebutuhan orang tua yang tidak terbatas, maka kamu di sini harus punya pakem, batasan. Ini faktornya apa nih, orang tua saya sering habis duitnya. Oh, buat bayar utang. Berarti kita jangan kasih ke orang tua duitnya, tapi kita harus menghubungkan orang yang bersangkutan yang punya hutangnya. Kita selesaikan langsung. Terus karena orang tua kita sudah tidak bisa dipercaya. Nah ya, ambil nih pembelajarannya. Kenapa sih rumah sakit Hong Kong itu kadang nggak langsung mengeluarkan mbaknya? Karena ya memang alasannya ya karena memang masih dalam observasi pastinya. Dan kita doakan semoga harapan ayahnya ini dikabul ya. Dan tadi habis Kaisang follow up ke KJRI, agennya sudah memberitahukan ayahnya bahwa akan secepatnya dipantau untuk dipulangkan. Kita doakan Mbak A semoga sehat, pemikirannya kembali lagi dalam keadaan sadar ya guys ya. Ayo kita Al-Fatihah. Amin. Sehat-sehat ya Mbak, amin. La haula wala quwata illa billah. Semoga sehat, kembali lagi pulih ingatannya, dan kun fayakun, bisa berkumpul dengan keluarga di lebaran ini, amin. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipikirkan terlalu berlebihan ya. Kalau misalkan kamu sudah merasa penat hidupmu, istighfar dan sholawatan, oke? Bye-bye.